Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika bersama Pak Noval. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus ada semangat untuk belajar dan menggapai cita-cita ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai aturan kosinus, yaitu kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu aturan sinus pada video sebelumnya. Jika kalian belum menonton video sebelumnya aturan sinus, maka tonton dulu ya. Karena pada segitiga, ketika mencari salah satu unsur segitiga yaitu panjang sisi atau sudut, jika kita menggunakan aturan sinus tidak bisa atau mentok, kita gunakan aturan kosinus. Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya. Oke, perhatikan. Bapak mempunyai segitiga A, B, C ya. Seperti pada biasanya, depan sudut A itu panjang sisi A kecil. Depan sudut B maka ada panjang sisi B kecil. Dan depan sudut C maka ada panjang sisi C kecil ya. Nah, bunyi aturan kosinus seperti berikut. Nah, ada 3 nih cabangnya ya. Yang pertama, jika kita mencari panjang sisi A ya, panjang sisi A nih, maka bunyi aturan kosinus itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos cos A. Nah, lihat. Dalam satu rumus ini menggunakan semua unsur yang ada di segitiga ABC. Panjang sisi A, panjang sisi B, panjang sisi C, dan melibatkan sudut A yaitu cos A. Nah, jika yang ditanyakannya B bagaimana? Lihat polanya ya. Kalau yang ditanyakan A sama dengan, nah ini teman-temannya nih adalah BC dan dikali dengan ini sudut A. Berarti kalau di sini B kuadrat, mudahnya ngapalinnya, berarti di sini cos B. Sisanya teman-temannya B, teman-temannya siapa? A dan C. Berarti di sini A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C. Oke. Kemudian kalau mencari panjang sisi C, berarti C kuadrat sama dengan teman-temannya C siapa? Oh, sebelum temannya ini cos apa? Cos C kan. Kemudian teman-temannya yaitu A dan B. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat dikurangin 2 kali A kali B dikali cos C. Cos sudut yang ditanyakan panjang sisinya. Cos sudut yang ditanyakan panjang sisinya. Cos sudut yang ditanyakan panjang sisinya. Nah, begitu. Mudah bukan? Oke. Kemudian bagaimana Pak kalau mencari sudut-sudutnya? Oke, dari rumus yang pertama ini kita turunin. Misal mencari cos A. Bukan mencari cos A, mencari sudut A. Berarti di sini cos A sama dengan, nah, pindah ruas. Ini pindah ke sana kan? Berarti ini pindah ke sana jadi plus. Pindah sini 2 kali B kali C ya. Sininya B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin A kuadrat. Nah, lihat. Cos A ujungnya min A kuadrat. Berarti di sini kalau cos B sama dengan per ujungnya apa? Min B kuadrat. Teman-temannya siapa? Teman-temannya A kuadrat tambah C kuadrat. Pernya apa? Teman-temannya 2 kali A kali C. Nah, terus yang ketiga, kalau mencari cos C atau mencari sudut C, berarti dari cos C dulu sama dengan ujungnya apa? Min C kuadrat ya. Teman-temannya siapa? A kuadrat ditambah B kuadrat. Pernya apa? Teman-temannya per 2 AB. Nah, inilah aturan kosinus segitiga ABC. Kalau hurufnya ganti PQR ya udah tinggal ABC ini diganti PQR dan selanjutnya ya. Nah, ini adalah materi tentang aturan kosinus. Bagaimana Pak dalam menggunakan aturan kosinus ini?
di soal-soal segitiga, misalnya mencari sisi, panjang sisi, mencari besar sudut. Oke, kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya ya. Sebelumnya ini Bapak sudah menuliskan rumus-rumus dari aturan kosinusnya ya, dari mencari panjang sisi A atau mencari panjang sisi B atau mencari panjang sisi C, atau juga bisa mencari besar sudut A, besar sudut B atau besar sudut C dari nilai kosinus masing-masingnya. Nah, sekarang perhatikan dulu contoh yang pertama. Ya, di sini diketahui segitiga A, B dan segitiga A, B, C ya. Di mana diketahui panjang sisi AB-nya itu adalah 8 cm. Atau karena panjang sisi AB ini di depan sudut C, maka ini kita sebut juga panjang sisi C kecil, yaitu C kecil berarti 8 cm. Kemudian diketahui panjang sisi BC berapa? 15 cm. Karena panjang sisi BC itu di depan sudut A, maka ini juga disebut sisi A kecil, berarti ini A sama dengan 15 cm. Kemudian yang diketahui yang terakhir yaitu sudut yang diapit oleh kedua ruas garis yang diketahui, yaitu tadi AB dan BC. Nah, di sini ada sudut B, besarnya adalah 60 derajat ya. Kemudian yang ditanyakannya adalah berapa panjang sisi AC, berarti mana sisi AC? Oh, yang ini nih, AC. Nah, sisi AC ini kan di depan sudut B ya, maka ini juga bisa disebut sebagai sisi B kecil. Nah, berapa nih panjang sisi B kecil? Oke, coba kita analisa dulu apakah bisa ini menggunakan aturan sinus. Aturan sinus ya, coba perhatikan. Kalau aturan sinus kan sepasang sudut dan sisi harus diketahui ya. Kalau ada sudut, depan sudut, sisinya harus diketahui. Lah, ini sudutnya diketahui, sisinya nggak diketahui. Sebaliknya, ketika sisinya diketahui, sudutnya ini nggak diketahui. Sisi diketahui, sudut ini nggak diketahui. Berarti ini tidak bisa menggunakan aturan sinus, karena sinus itu kan perbandingan sisi dengan sin sudutnya. Nah, sedangkan ini saling tidak melengkapi ya, tidak berpasangan. Maka dari itu ini menggunakan aturan kosinus. Selain dari ciri itu, kita dengan mudah juga kapan kita menggunakan aturan kosinus, yaitu ketika tadi Bapak sudah ngasih clue di awal loh, ketika ada sudut diapit dua buah ruas garis yang diketahui panjang sisinya. Nah, misalkan ini kan sudut B diketahui nih besar sudutnya, maka sudut B ini kan diapit dengan sisi BC dan AC. Nah, ini harus diketahui. Ketika ini diketahui sisi-sisinya yang mengapit sudutnya, berarti itu gunakan aturan kosinus ya. Jadi ini ada sudut nih, Bapak sekali lagi bilang ya, jika ada sudut yang diapit dua buah ruas garis, jika diketahui sebuah sudut nih, ini kan diketahui sebuah sudut besarnya ya, jika diapit dengan dua buah garis dan diketahui panjang sisinya, maka itu gunakan aturan kosinus. Nah, Pak, misalkan besar sudut C yang diketahui ya, kapan aturan kosinus bisa digunakan? Ketika panjang sisi BC dan AC diketahui, maka itu bisa menggunakan aturan kosinus ya. Jadi kalau ada sudut ya, sudut diapit dua buah ruas garis, diketahui panjang sisinya, besar sudutnya, maka itu menggunakan aturan kosinus. Nah, oke, lanjut ya. Bagaimana menjawab nomor 1 ini? Jawab, berarti kita mencari panjang sisi apa? Panjang sisi B. Panjang sisi B ya, berarti apa? B kuadrat dong. Nah, di ujung sini cos B. B itu teman-temannya A sama C, berarti di sini A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B tentunya. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti A-nya berapa? 15 kuadrat ditambah C-nya berapa? C kuadrat itu 8 kuadrat dikurangin 2 kali A 15, C-nya 8 kali cos B. Ingat, B-nya berapa? Besar sudut B 60 derajat. Berarti ini B kuadrat sama dengan 15 kuadrat berapa? 220
ditambah 8 kuadrat 64 dikurangin 2 dikali 15 dikali 8 ya 240 dikali cos 60. Cos 60 ada nilainya berapa? Cos 60 setengah kali setengah berarti ya. Nah berarti ini B kuadrat sama dengan 225 ditambah 64 berapa? Ya 289 dikurangin 240 kali setengah berarti 120. Scroll dulu ya. Sip. Berarti B kuadrat sama dengan 289 dikurangin 120 berapa? 169. Sehingga kita mendapatkan B sama dengan plus minus. Ingat ya kalau B kuadrat itu plus minus sama B sama dengan plus minus akar kuadrat dari 169. Oke. Berarti B itu sama dengan plus minus ya. Akar 169 berapa? 13, betul 13. Nah, karena ini panjang sisinya positif, maka ambil yang positif. Berarti B itu sama dengan positif 13 cm. Nah, berarti ketemu nih. Panjang sisi B-nya adalah 13 cm. Kita ganti warna dulu. Nah, ini. Nah, sehingga dengan mudah kita mencari panjang sisi B-nya, yaitu 13 cm. Kok hilang? Nah, bagaimana? Mudah bukan ya? Nah, ini adalah contoh soal dari mencari panjang sisi menggunakan aturan kosinus. Nah, dari aturan kosinus yang mana yang digunakan? Yang ini ya, yang mencari panjang sisi B. Oke, selanjutnya ke nomor 2 ya. Nah, oke. Untuk soal yang kedua ya, contoh soal yang kedua. Nah, di sini diketahui nih segitiga A, B, C dengan panjang sisi semua segitiganya diketahui. Panjang sisi AB diketahui, BC diketahui, AC pun diketahui, yaitu 2 cm, akar 3 cm dan 1 cm. Berarti kemungkinannya kita mencari besar sudut. Coba lihat. Oh iya benar. Berapa besar sudut A? Nah, oke, baik. Berarti kita melibatkan kosinus A ya. Jawab. Berarti dari yang ketiga ini kita bisa gunakan yang mana? Yang cos A, karena kita mencari sudut A. Nggak mungkin kita cari cos B, orang yang dicarinya kan sudut A bukan sudut B. Oke, begitu ya. Berarti cos A sama dengan nah ingat kalau ini cos A berarti sini min A kuadrat. Teman-temannya A yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Pernya ngikutin yang atas 2BC. Mudah bukan? Itu yang ngapalinnya. Nah, oke. Sekarang A-nya diketahui, B-nya diketahui, C-nya pun diketahui. Tinggal substitusi atau gantikan nilai-nilai A, B, C ke bentuk angkanya. Oh, sebelumnya lihat dulu dong. Lihat. Ini kan sudut A. Depan sudut A berarti ini A sama dengan depan sudut C, berarti ini C sama dengan besar depan sudut B, berarti ini B sama dengan, berarti A-nya berapa? A-nya akar 3, B-nya 1 dan C-nya 2. Nah, jangan lupa ya sisi depan sudutnya. Berarti langsung masukkan sini B. B-nya berapa? 1, berarti 1 kuadrat ditambah C-nya berapa? 2 kuadrat dikurangin A-nya akar 3 ya. Akar 3 dikuadratkan per 2 kali BC. 2 kali B-nya adalah 1, C-nya adalah 2. Sama dengan sini biar cukup. Per tulis 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4 dikurang akar 3 kuadrat. Nah, artinya akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9 atau 3. Jadi kalau akar kali akar dengan bilangannya sama, akarnya hilang. Berarti akar B kali akar B ya B. Dan seterusnya. Kalau misalkan ada akar 1.000.000 kali akar 1.000.000, akarnya hilang berarti 1 juta. Gitu ya. Ini kan akar 3 kali akar 3. Kuadrat kan kalinya
perkalian berulang. Akar 3 kuadrat. Berarti akar 3 kali akar 3. Akarnya hilang. 3. 2 kali 1 kali 2. 4. Oke, sama dengan dijumlah jambleh. Jumlah 1 tambah 4 5 dikurang 3 per 4. 5 kurangin 3 2 per 4. Atau scroll dikit. Scroll dikit. 2 per 4 itu disederhanakan menjadi 1 per 2. Berarti ini cos A sama dengan setengah. Nah, yang ditanyain bukan cos A, tapi besar sudut A. Nah, tinggal kita gunakan, yaitu A sama dengan cos inverse dari setengah. Nilai cos berapa yang hasilnya setengah, yaitu 60 derajat. Berarti sudut A itu sama dengan 60 derajat. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Ini adalah contoh-contoh soalnya ya. Kita lanjut lagi ke contoh yang lebih variatif lagi. Oke, ini soal yang terakhir ya. Contoh soal nomor 3. Pada suatu segitiga ABC diketahui panjang sisi A-nya 8, panjang sisi B-nya 6, dan panjang sisi C 7. Tentukanlah besar masing-masing sudutnya. Nah, berarti kita akan mencari besar sudut segitiganya. Agar memudahkan mengerjakannya, boleh digambar dulu, boleh tidak. Kalau ini karena contoh Bapak gambar ya. Nah, ini kan di soal belum ada gambarnya. Kita gambar aja segitiga sembarang ABC. Nah, karena panjang sisi A itu 8, berarti yang ini ya, misalnya A. Karena ini dari ilustrasi gambar yang terpanjang. Ini 8, B 6, berarti yang mana? Yang ini. Sebentar. B 9, kemudian dan C 9, 7. Nah, ingat, ini kan sisi A, berarti hadapannya sisi A yaitu sudut A. Kemudian ini sisi B, berarti di hadapan sisi B ini ada sudut B, dan ini panjang sisi C, berarti ini pasangannya sudut C. Nah, kita akan mencari masing-masing besar sudut A, B, dan C nya. Nah, kita akan gunakan dengan aturan kosinus. Ingat, jadi untuk mencari sudut A, kita menggunakan yang rumus cos A sama dengan per, nah ini langsung min, karena ini sudut A berarti ini min A kuadrat. Temannya A itu adalah B dan C, berarti sini B kuadrat tambah C kuadrat. Pernya apa? 2 kali teman-teman A, yaitu B C, yaitu 2 kali BC. Ya udah, tinggal di substitusi. B itu berapa? 6, berarti 6 kuadrat ditambah C kuadrat berapa? 7 kuadrat min A nya berapa? 8 kuadrat per 2BC, berarti 2 kali 6 kali 7. Oke, kita hitung, ini 36 tambah 49 ya, dikurangi 8 kuadrat 64 per 2 kali 6 kali 7 berapa? 72 ya. Bukan 72, berapa? 7 kali 6 kan 42 kali 2 84, sorry, 84. Kemudian kita juga operasikan jumlah ya. Berarti ini 36 ditambah 49 itu 85 dikurangi 64 per 84.
Ingat, kalau pembulatan atau taksiran menggunakan sama dengannya seperti ini ya, melengkung. Nah, jadi sudut A taksirannya itu kira-kira 76 derajat dari pembulatan 75, sekian. Sudut A sudah ketemu, berarti kita bisa nyari sudut B juga ya. Menggunakan apa? Masih menggunakan aturan kosinus. Seperti ini, kosinus B, kosinus B, kosinus B sama dengan, ingat ini kan yang dicari sudut B, berarti ini di sini min B kuadrat. Teman-temannya B adalah A kuadrat plus C kuadrat, 2 kali A kali C. Nah, substitusi A ini berapa? A nya itu berapa ini? 8 ya, 8 kuadrat. C nya itu adalah 7 kuadrat, kurangin B, B nya adalah 6 kuadrat per 2 kali 8 kali 7 dengan 8 kuadrat yaitu 64 tambah 7 kuadrat adalah 49, dikurangin 6 kuadrat yaitu 36 per 2 kali 8 kali 7, 8 kali 7 kan 56 ya, kali 2 berarti 105. Oke, terus kita jumlahkan. Ini berarti 112 ya, 8 kali 7 kan 56 ya, 112. Nah, 64 tambah 49 berarti ini 113 ya, 113 kurangin 36 per 112, 113 dikurangin 36 adalah berapa ya, 77 per 112. Ini adalah kosinus B nya, berarti besar sudut B nya adalah kosinus inverse, atau ini taksiran desimalnya sekitar 77 ya, 77 per 112 itu adalah 0,6875. Berarti besar sudut B itu adalah kosinus inverse. Nah, ini pakai kalkulator lagi ya, karena besaran nilai kosinusnya itu tidak istimewa. Nah, berarti besar sudut B itu adalah kosinus inverse 0,6875. Ini boleh menggunakan kalkulator, masukin cos inverse yaitu cos pangkat negatif 1 dari berapa itu? Cos inverse 0,6875 yaitu, oh ya ingat, karena ini taksiran berarti ini seperti sudut B. Nah kayak gini, tadi di kalkulator itu Bapak hitung kosinus inverse 0,6875 itu adalah 46,6 derajat, atau kalau di pembulatan 47 derajat. Nah, ini besar sudut B, ini besar sudut A. A sudah tahu, B sudah tahu, tinggal C. Nah, C apakah menggunakan rumus aturan kosinus lagi? Oh, tidak perlu panjang, kita langsung aja, karena besar sudut, ingat besar sudut segitiga itu adalah jumlah sudut, jumlah besar sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, ini udah diketahui besar sudut A, sudut B udah, berarti nyari besar sudut C. Besar sudut C berapa? Ya, 180 dikurangin 76 dikurangin 47.
tinggal satu lagi. Berarti total dari jumlah besar sudut segitiga adalah 180, ya dikurangin yang sudah diketahui 76 dan 47. Hasilnya adalah 50 derajat. Berarti sudut B, sudut A, sudut B, sudut C sudah diketahui. Itu jawabannya. Ini dia jawaban. Set. T. Jadi besar sudut M itu measure ya, dari kata bahasa Inggris ukuran. Besar sudut A sama dengan 70, bukan sama dengan, sorry. Nah, 76 derajat. Sudut B, sorry, bukan sama dengan. Nah, ini sudut B adalah 47 derajat dan besar sudut C adalah 50 derajat. Nah, ini jawabannya. Tadi M itu apa? Measure, yaitu ukuran. Dalam bahasa Inggrisnya kan ukuran tuh measure ya. Jadi kalau kita sebut besar sudut jadi simbolnya kayak gini. Nah, sudah deh, ini diketahui semua. Sudah kita temukan besar sudut A, besar sudut B, dan besar sudut C. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, video kali ini Bapak cukupkan ya sampai sini. Nanti kalian kerjakan latihan soalnya. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.